Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel aku yang saat ini. Oke guys, di sini akan aku bacakan general reading atau prediksi umum ya. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Dan di sini aku tidak membacakan untuk kamu ya. Mungkin aku membacakan yang lainnya. Oke, jika ini resonate, semoga kalian suka dan jangan lupa diklik like, subscribe ya. Oke, aku akan langsung, jika kamu ingin mau personal reading, kalian bisa kirim foto, nama, alamat, dan usia kamu. Oke, untuk difokuskan satu orang saja. Setelah nonton video ini, mungkin bacaannya bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi saat ini, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Oke, tema kali ini yang kita angkat adalah apa yang membuat dia takut berhadapan dengan kamu ya guys. Oke, semoga resonate ya. Aku akan tarik kartunya pertama, tidak akan berlama-lama ya guys. Kartu apa saja yang keluar. Oke, kita akan lihat kelemahan dari orang ini. Untuk kartu pertama, Nine of Pentacles ya, Nine of Wands, sorry ya. Di sini sepertinya insecure ya, orang yang membentengi diri ya, sepertinya menutupi sesuatu dan dia menghalangi, kayaknya membuat dia tidak tahu apa yang sedang dia tutupi dan sedangkan ia sembunyikan. Tampaknya dia tahu yang sedang dipegang oleh diri kamu dan membuat dia takut berhadapan dengan diri kamu ya guys. Kalau misalnya dia datang, ini benteng pagar-pagarnya itu akan bobok ya, atau kamu runtuhkan sehingga kelihatan jelas ya boroknya orang ini ya. Kayak gimana ya, dia kayak kena masalah sendiri ya. Dia takuti di diri kamu akan membongkar topengnya. Oke, membongkar kedok yang dia tutupi rapat-rapat ya. Ini yang dia takutin saat ini. Oke, di sini simbol perwakilan zodiak Sagittarius ya. Disclaimer dulu, seperti biasa, saya menyebutkan zodiak itu belum tentu orangnya benar-benar zodiak Sagittarius ya, karena zodiak disebutkan hanya simbol dari kartu ini. Oke, selanjutnya readingan tersebut bisa saya tujukan kepada 12 zodiak ya, meskipun zodiaknya tidak saya sebutkan, tapi pembacaannya relate ya, atau nyambung. Oke, tidak semua zodiak Sagittarius itu jahat ya. Banyak kok zodiak Sagittarius baik semua ya. Oke, ada banyak 12 zodiak Sagittarius di muka bumi ini. Saya lihat di sini dia takut di diri kamu. Kalau misalnya sampai berhadapan dengan diri kamu, hari ini kamu sudah tidak sama lagi kayak kemarin. Realitas kenyataan kalau hari ini kamu menggenggam duit, kamu menggenggam sebuah keberhasilan, kesuksesan. Di mana orang yang punya duit, maka orang ini akan mendapatkan dukungan dari orang-orang sekelilingnya. Kesuksesan kamu ini membuat dia tidak berkutik, tidak bisa macam-macam. Ingat ya, pepatah mengatakan, oke, omongannya itu dianggapnya angin kentut ya. Kalau misalnya orang itu memiliki uang ya, kentutnya itu bisa dijadikan motivasi. Kemudian ada part of ya, di sini ada Capricorn ya. Kemudian ada, jadi tidak usah ikut berkontroversi ya dengan dia. Kamu tidak takut untuk ribut dengan diri dia. Inilah ibaratnya membuat dia takut kepada diri kamu ya. Berarti orang ini cuma beraninya kepada orang yang tidak punya mental, hanya berani kepada orang yang penakut, tidak berani menghadapi diri dia. Kamu itu kenapa dia takut berhadapan dengan diri kamu? Karena kamu punya mental, kamu tidak takut berkecok ya. Bahkan sampai tawuran pun kamu tidak takut. Makanya ini yang membuat dia takut berhadapan dengan diri kamu. Kamu tidak akan lari kemana-mana ya. Kamu siap 24 jam membuat keributan dengan dirinya dan memikirkan nyali, serta mental kamu begitu berani untuk berkontroversi dengan orang yang membuat itu. Jadi takut nanti kalau ramai jadi masalah, dia juga malu sendiri. Nah, kalau kayak gitu, oke, Leo ada di sini. Kemudian ada kartu Two of Cups dengan kamu, Queen of Pentacles. Ya, simbol dari raja yang tidak membutuhkan siapapun. Orang ini sangat kuat banget ya. Kings, rasa percaya diri kamu ibaratnya memegang fakta ya, kebenaran tentang orang satu ini. Dia takut berhadapan dengan diri kamu karena
dia sama sekali nggak kayak kemarin. Hari ini kamu benar-benar independen, kamu benar-benar mandiri, kamu punya kekuatan sendiri tanpa membutuhkan siapapun, tanpa membutuhkan minta tolong kepada siapapun. Nah, disitulah di sini ada Leo ya. Kemudian kita tarik lagi kartu berikutnya. Di sini ada kartu The Chariot ya guys. Oke, di sini ada kartu The Chariot. Nah, di sini dia akan menyerang seseorang, tapi masih diam ya kayak gitu. Kenapa dia diam? Dia memikirkan ya segala sesuatu tentang apa yang kamu siapkan. Berarti orang ini sadar diri ya. Sebelum dia bergerak berhadapan dengan diri kamu, dia akan berpikir apa yang akan kamu persiapkan. Nah, apa yang akan kamu rencanakan kepada diri dia. Makanya nyali dia sempat kayak kicap ya, sempat menciut kali nyalinya. Ngerti kan yang saya sampaikan? Sempat sebelum maju nyalinya kayaknya sudah menciut duluan. Karena dia berpikir pihak dia sendiri, dia punya rencana kotor, rencana buruk. Dia berpikir dia sendiri kalau pihak dia itu punya rencana kotor, dia berpikir kamu juga memiliki rencana. Ya udah, dia tidak tahu rencana apa yang akan kamu susun, kurang lebih kayak gitu. Jangan-jangan cuma aku yang punya rencana kayak gitu, pikir dia pasti memiliki rencana yang tidak saya ketahui. Alangkah baiknya saya diam dulu. Ini tanda-tanda sebelum menyerang ya. Dia itu udah takut sendiri, saya lihat. Oke, di sini ada Cancer. Kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Oke, seperti ini susun kartunya guys, sorry berat. Kemudian ada kartu Three of Swords. Dia takut gagal, kerugian yang sangat besar. Pantesan dia hanya berhenti ya sebelum maju. Dia berpikir baik-baik, sampai detik ini masih belum bisa berani maju ke diri kamu. Keles nih, masih belum ada kartu berani maju kepada diri kamu, karena dia memperhitungkan tri dampak kerugian yang akan diterima kalau sampai berhadapan dengan diri kamu. Tri ini adalah kehilangan, kekecewaan, kerugian, kekalahan, rasa malu, kecewa yang akan dihadapi. Dia mempertimbangkan resikonya yang kayak gini. Nanti kalau berhadapan dengan diri kamu, syukur-syukur dia bisa menang kan. Tapi kalau dia tidak menang, malah resikonya terjadi kerugian kepada dirinya, kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya. Kayak gimana dong, nanti dia memikirkan hal-hal kayak gitu. Makanya dia takut berhadapan dengan diri kamu. Resikonya kalau sampai berhadapan dengan kamu, apa efek sampingnya? Kenapa? Kamu banyak berbuat baik kepada orang-orang yang sudah banyak mengenal kebaikan kamu, orang-orang yang sudah banyak mengenal, beramal, bersedekah. Itulah pentingnya namanya beramal dan bersedekah ya. Itu orang yang pernah kamu bantu, pengemis jalanan kayak orang-orang yang pengamen, kayak gimana itu bisa mengingat jasa kita. Kalau terjadi sesuatu jalanan bertemu dengan mereka, bisa jadi mereka kayak gini membantu kamu balik, malah membantu diri kamu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam saja. Kamu terlalu banyak berbuat baikan kepada orang sehingga orang-orang pernah kamu bantu, yang pernah kamu tolong, bisa jadi berpihak kepada diri kamu untuk membalas budi. Kalau dia berani berhadapan dengan diri kamu, orang-orang yang di samping kamu, ingat, orang-orang yang pernah kamu bantu pasti tidak akan tinggal diam aja. Mereka pasti akan bergerak membantu, mendukung diri kamu tanpa perlu kamu minta bantuan mereka, tapi malah kamu bantu dengan sendirinya. Kurang lebih kayak gitu ya, karena orang yang membantu diri kamu adalah orang yang pernah kamu bantu kemarin. Inilah pentingnya amal dan sedekah ya guys, dikonfirmasi oleh psikopatikal. Oke, apalagi pengemis jalanan, pengamen ya, tanpa orang gila pun kamu udah tandain kepada diri ya, sedikitnya 2.000-5.000 ya kita berikan kepada mereka. Amit-amit ya bang babu ya. Oke, terjadi sesuatu pada diri kita di jalanan, pengemis yang ada di jalanan pernah kita bantu, jadi berbalik membantu diri kita saat ini. Hati-hati loh. Oke, di sini ada Taurus. Ini ada kartu Nine of Swords yang membuat dia tidak berani berhadapan dengan diri kamu. Negatif ya, dia udah ketakutan sendiri, nyalinya udah malah kalah kencang, kalah kuat dengan diri kamu. Ini orang tadi sudah saya katakan, dia nggak berani menghadapi diri kamu. Kenapa? Karena dia ketakutan sendiri ya. Kamu memegang banyak kartu dia, kelemahan dia, aib borok dia. Kamu banyak sekali membantu berpihak pada diri kamu. Dia memikirkan hal kayak gitu. Makanya ini orang negatif thinking, ketakutan belum berhadapan kamu, belum maju aja udah ketakutan sendiri melihat keadaan kamu yang hari ini memegang kekuatan. Makanya dia itu negatif thinking ya. Dia juga takut berhadapan dengan diri kamu. Belakangan dia juga udah takut, saya lihat ya.
Yang dia pikirkan nanti kalau dia kalah gimana. Dia tidak memikirkan itu. Yang dia pikirkan itu menang. Tetapi yang dipikirkan kayaknya gimana ya, ruginya kayak gimana. Oke, nomboknya gimana ya. Gemini ada di sini. Kemudian di sini ada kartu The Devil, kemarahan kamu. Oke, di sini ada kartu The Devil ya. Ya bisa jadi kemarahan juga bisa kemarahan. Dia takut akan dendam kamu atau kemarahan kamu. Dia takut akan menampakkan emosi kamu kepada dirinya tersebut. Makanya dia takut kalau kamu emosi kayak orang gila gitu. Ya di mata dia ya kayak orang yang udah kerasukan. Oke? Makanya nggak berani sampai detik ini. Ini ada Capricorn di sini ya. Kemudian kita akan lihat sedikit, atau Aries ya. Kemudian kita akan sedikit kronologis ya tentang orang yang satu ini. Tadinya sudah saya katakan ya, orang ini matre banget. Orangnya matre, udah itu banyak menutupi rahasia di belakang. Oke, udah itu dia banyak menutupi rahasia di belakang. Rahasia apa ya? Orangnya kayak banyak menipu orang lain, udah banyak membuat anak orang lain sakit hati. Saya lihat orang ini juga player ya, pemain cinta, ada pasangannya ya, bukan cuma kamu aja dia matrein ya, buaya darat ya. Jangan selalu dikatakan ya kalau buaya darat itu seorang pria aja, karena buaya-buaya itu ada wanitanya juga ya di sini. Ini tingkahnya orang satu ini pentengan loh. Maksudnya petentengan itu sok artis, dianya itu merasa dirinya paling cantik, paling ganteng atau kayak gimana lah. Jadi rasa percaya diri dia itu berlebihan, membuat dia itu kayak kontroversi. Jadi agak ego, agak arogan, agak sombong ya. Jadi sesuka hati semena-mena, dia itu bisa membuat kontroversi, dia bisa membuat pertikaian dengan orang di luar sana. Oke, nanti kalau bertikai dengan orang-orang kena mental, barusan pulang dia minta tolong, mewek-mewek, minta bantuan kamu, minta pembelaan kamu. Padahal saat terjadi masalah itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan kesalahan orang lain. Suka membuat ulah di luaran sana. Kebanyakan ulahnya dia perbuat karena masalah duit, entah pinjam duit orang lah, tidak bayar lah, atau bersikap kayak preman gitu ya, minta-minta jatah ke orang, ngancam-ngancam, suka mukilin orang pintar menggertak orang loh, sangat pintar dalam menggertak kayak gitu. Sini ya tiba-tiba orangnya tong kosong nyaring bunyi, penakut ya, menutupi karakter dia penakut. Itu kayak menciptakan tingkah laku perilakunya di hadapan orang lain. Jadi menghadapi orang-orang yang kayak gini, saran saya mestinya lebih berani dari dia ya. Banyak banyak hal yang dia tutupin, dia sembunyikan. Orang ini pakai topeng, udah matre, memorotin orang, suka ngambil dari keuntungan, suka nyelingkuhin lagi.